baik. Terima kasih teman-teman wartawan Insan Pers Media yang saya cintai dan saya banggakan. Saya didampingi Bapak Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi, Wakil Menteri BUMN Bapak Kartiko, Dirut Pelni, ada Dirjen Transportasi Laut, dan Kapten KM Labobar yang tadi sama-sama kita sudah menyapa para awak kapal termasuk para penumpang KM Labobar yang dalam waktu dekat akan segera berlayar menuju ke titik tujuan masing-masing. Tadi saya sambil berdialog juga bertanya cukup banyak keluarga yang akan berlayar dari Tanjung Priok, dari Jakarta menuju ke Indonesia bagian timur, termasuk tadi ada yang ke Ambon, ke Tual, ke Makassar, ke wilayah Papua, ada yang ke Manokwari, ke Nabire, dan lain sebagainya. Ini sebuah upaya kita untuk meyakinkan bahwa transportasi laut di masa Nataru dan tentunya setiap saat bisa benar-benar melayani masyarakat. Karena sampai dengan hari ini, tadi kami juga di ruang Pelindo juga mendengarkan pemaparan dari Ibu Dirut Pelni yang menyampaikan bahwa per hari ini ada 82 kapal, 50 milik Kemenhub, kemudian 32 milik Pelni. Di antara 32 ada 26 yang merupakan kapal penumpang. Di antaranya adalah KM Labobar ini, yang setiap tahun itu bisa hingga 5 jutaan lebih penumpang yang diangkut baik ke sektor barat, sektor tengah maupun sektor timur Indonesia. Penumpangnya juga beragam, tapi bukan hanya membawa masyarakat tetapi juga kontainer-kontainer atau logistik yang ditujukan ke berbagai daerah tadi. Dan kita tahu bahwa sektor transportasi laut ini juga harus terus diperkuat karena juga masih menjadi primadona, apalagi jika dihadapkan pada biaya perjalanan. Misalnya dihadapkan atau dibandingkan dengan tiket-tiket pesawat. Tentu biaya kapal rupiahnya lebih efisien dibandingkan pesawat terbang, tetapi memang jika dihadapkan dengan waktu tentu penerbangan lebih cepat. Selalu ada plus minus dari setiap moda transportasi, tetapi sekali lagi masyarakat kita juga masih sangat membutuhkan transportasi laut, sehingga tadi kami juga berdiskusi bahwa ke depan jumlah kapalnya harus semakin banyak karena untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat, dan harus juga diremajakan. Ada usia teknis yang masing-masing produsen itu telah menentukan. Misalnya untuk kapal-kapal produksi Jerman seperti Labobar ini 30 tahun usia teknisnya. Ini usianya 21 tahun, jadi masih oke. Tetapi ada yang juga sudah lebih senior usianya, harus segera diremajakan. Tetapi yang jelas maintenance-nya juga terus dilakukan oleh jajaran Pelni, sehingga faktor keamanan dan keselamatan itu tetap nomor satu. Bahkan kita juga berharap faktor kenyamanan juga tidak boleh ketinggalan, kebersihan, ketertiban, dan lain-lain. Tadi saya lihat kapalnya bersih ya, Kapten. Kemudian juga kita cek instrumennya juga semuanya masih bekerja dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan Kapten dan para kru bisa menjalankan tugas dengan baik dan melayani masyarakat sampai ke tujuan akhirnya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menhub, kerja kerasnya Pak Wamen BUMN, termasuk Ibu Dirut Pelni dan jajaran Pelindo dimanapun berada. Kita lanjutkan tugas-tugas kita, terutama untuk melayani masyarakat di masa Nataru. Dan kita juga tidak lama lagi setelah berganti tahun, di bulan Maret adalah masa bulan suci Ramadan, termasuk libur Lebaran akan semakin tinggi
mobilitas, dan kami dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingin selalu meyakinkan konektivitas antar wilayah bisa disiapkan dengan sebaik mungkin untuk ekonomi dan kemudahan masyarakat penggunanya. Saya pikir itu. Baik. Terima kasih teman-teman wartawan Insan Pers Media yang saya cintai dan saya banggakan. Saya didampingi Bapak Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi, Wakil Menteri BUMN Bapak Kartiko, Dirut Pelni, ada Dirjen Transportasi Laut, dan Kapten KM Labobar yang tadi sama-sama kita sudah menyapa para awak kapal termasuk para penumpang KM Labobar yang dalam waktu dekat akan segera berlayar menuju ke titik tujuan masing-masing. Tadi saya sambil berdialog juga bertanya cukup banyak keluarga yang akan berlayar dari Tanjung Priok, dari Jakarta menuju ke Indonesia bagian timur, termasuk tadi ada yang ke Ambon, ke Tual, ke Makassar, ke wilayah Papua, ada yang ke Manokwari, ke Nabire, dan lain sebagainya. Ini sebuah upaya kita untuk meyakinkan bahwa transportasi laut di masa Nataru dan tentunya setiap saat bisa benar-benar melayani masyarakat. Karena sampai dengan hari ini, tadi kami juga di ruang Pelindo juga mendengarkan pemaparan dari Ibu Dirut Pelni yang menyampaikan bahwa per hari ini ada 82 kapal, 50 milik Kemenhub, kemudian 32 milik Pelni. Di antara 32 ada 26 yang merupakan kapal penumpang, di antaranya adalah KM Labobar ini, yang setiap tahun itu bisa hingga 5 jutaan lebih penumpang yang diangkut baik ke sektor barat, sektor tengah maupun sektor timur Indonesia. Penumpangnya juga beragam, tapi bukan hanya membawa masyarakat tetapi juga kontainer-kontainer atau logistik yang ditujukan ke berbagai daerah tadi. Dan kita tahu bahwa sektor transportasi laut ini juga harus terus diperkuat karena juga masih menjadi primadona, apalagi jika dihadapkan pada biaya perjalanan. Misalnya dihadapkan atau dibandingkan dengan tiket-tiket pesawat. Tentu biaya kapal rupiahnya lebih efisien dibandingkan pesawat terbang, tetapi memang jika dihadapkan dengan waktu tentu penerbangan lebih cepat. Selalu ada plus minus dari setiap moda transportasi, tetapi sekali lagi masyarakat kita juga masih sangat membutuhkan transportasi laut, sehingga tadi kami juga berdiskusi bahwa ke depan jumlah kapalnya harus semakin banyak karena untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat, dan harus juga diremajakan. Ada usia teknis yang masing-masing produsen itu telah menentukan, misalnya untuk kapal-kapal produksi Jerman seperti Labobar ini 30 tahun usia teknisnya. Ini usianya 21 tahun, jadi masih oke. Tetapi ada yang juga sudah lebih senior usianya, harus segera diremajakan. Tetapi yang jelas maintenance-nya juga terus dilakukan oleh jajaran Pelni, sehingga faktor keamanan dan keselamatan itu tetap nomor satu. Bahkan kita juga berharap faktor kenyamanan juga tidak boleh ketinggalan, kebersihan, ketertiban, dan lain-lain. Tadi saya lihat kapalnya bersih ya, Captain. Kemudian juga kita cek instrumennya juga semuanya masih bekerja dengan sangat baik, dan mudah-mudahan Kapten dan para kru bisa menjalankan tugas dengan baik dan melayani masyarakat sampai ke tujuan akhirnya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menhub, kerja kerasnya, Pak Wamen BUMN, termasuk Ibu Dirut
Pelni dan jajaran Pelindo dimanapun berada, kita lanjutkan tugas-tugas kita, terutama untuk melayani masyarakat di masa Nataru. Dan kita juga tidak lama lagi setelah berganti tahun, di bulan Maret adalah masa bulan suci Ramadan, termasuk libur Lebaran akan semakin tinggi mobilitas, dan kami dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingin selalu meyakinkan konektivitas antar wilayah bisa disiapkan dengan sebaik mungkin untuk ekonomi dan kemudahan masyarakat penggunanya. Saya pikir itu.